warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV Kota Bekasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi Rahmawati dalam acara podcast MUI Kota Bekasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Keju Mek, yaitu bersama saya Bapak Reza. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Baik, saya sehat. Alhamdulillah lah sehat. Nah, nama panjangnya Mas Reza aja apa ada panjang lagi nih Mas? Reza Mahmudi sebetulnya nama panjangnya. Reza? Mahmudi. Reza Mahmudi. Iya. Panggilan sapanya Mas Reza gitu ya? Enaknya manggil saya Reza aja, nggak apa-apa kok. Mas Reza ini bagian apa di Keju Mek ini? Oke, jadi saya kebetulan kerja di McCheese kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang tahu Keju Mek sebetulnya lengkapnya adalah McCheese. McCheese. Ya, McCheese gitu. Jadi saya di McCheese sebagai marketing operation manager gitu. Jadi berhubungan dengan event, terus ya berhubungan dengan support kegiatan itu bisa melalui saya. Oh, seperti itu. Benar. Nah, Mas, mau nanya nih, gimana sih ceritanya Keju McCheese ya? McCheese. Ya, benar. McCheese. Nah, sejarahnya itu seperti apa sih? Oke, sebetulnya McCheese itu cukup lumayan panjang sejarahnya. Iya. Kalau secara umur itu bisa 100 tahun. 100 tahun? 100 tahun. Waduh, lama sekali. Iya, tapi kalau misalkan di Indonesia mungkin umurnya masih muda. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau secara story-nya bisa saya ceritain. Jadi perusahaan McCheese ini undernya itu adalah McMilk Snow Brand kayak gitu. Dia adalah perusahaan berasal dari Jepang. Oh, dari Jepang. Dari Jepang. Lalu di Indonesia itu ada kita namanya joint venture dengan pihak Rodamas kayak gitu. Jadi kita joint venture masuk ke Indonesia di sekitar tahun 2010-an kayak gitu masuk ke Indonesia dan mulai mengembangkan pasar di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari story-nya kayak gitu itu cukup lumayan panjang karena Snow Brand itu yang asli di Jepang sebetulnya mereka itu memproduksi susu. Oh, seperti itu. Iya, kayak gitu. Setelah itu dia mengembangkan untuk memproduksi keju olahan. Nah, muncullah namanya dengan McCheese. McCheese itu adalah keju olahan. Lalu dibawa ke Indonesia seperti itu bertahan sampai dengan saat ini. Kalau dari Indonesia sendiri 2010 ya? 2010 kita. Berarti kira-kira umurnya berapa ya? Ya mungkin kalau misalkan dibilang di pasaran sekitar 10 tahunan. 10 tahunan? Ya, tahun ini 10 tahun. Kan sebelum kita berjualan kita mungkin membangun dulu kayak gitu. Makanya kita masuk tahun 2010 kayak misalnya kita membangun dulu infrastruktur di sini kayak gitu. Lalu aktif berjualan sekitar tahun 2012 dan 2013. Oh, seperti itu. Kenapa sih Mas dinamain McCheese? Oke, McCheese itu sebetulnya kita kan sebenarnya McMilk Snow Brand kayak gitu. Nah, secara nama McMilk, nah karena kita jualan keju, makanya depannya tetap dipakai McCheese seperti itu. Tapi kalau misalkan secara historicalnya kita masih belum tahu ya. Seperti itu. Nah, ini kan banyak banget ya nih Mas ya. Banyak banget nih. Wah, ada yang jatuh nih. Saya berdiriin dulu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Mas, ini tuh dari semua keju ini bahan-bahannya apa aja sih Mas? Oke, sebetulnya basically ini adalah keju olahan kayak gitu. Tapi secara bahan dasar pasti dari susu semuanya. Kita emang masing-masing dari varian ini cukup lumayan banyak ya kalau misalnya dilihat ya. Banyak jadi sekali. Banyak nih kayak gitu. Jadi variannya itu emang berbagai macam, tetapi emang base-nya adalah keju kayak gitu. Jadi keju olahan terbuat dari susu. Tapi emang secara presentasenya ada yang kejunya 50%, 80%. Nah, itu komposisi utamanya seperti itu. Tapi secara basically kita namanya keju tetap dari susu sih bahannya. Seperti itu. Nah Mas, ini kan banyak banget ya. Bisa nggak Mas minta tolong buat dijelasin? Oke, ini bisa. Produknya apa aja sih? Gitu? Oke, sebetulnya kalau misalkan varian kita ada beberapa ya. Mungkin varian satu adalah block, terus ada cream, terus ada slice. Nah, masing-masing ini kepecah lagi.
kepecah lagi. Iya, banyak lagi. Sekali. Banyak. Kayak misalkan kita ngomongin blok ya. Iya. Mungkin di tengah tuh ada nama warnanya biru sendiri tuh. Iya, yang itu ya Mas ya kan? Nah, itu McMilk Snow Brand kayak gitu. Nah, jadi ini sangat bisa dibilang ini yang paling premiumnya kita kayak gitu. Karena secara komposisinya itu tinggi kayak gitu, penuh dengan kalsium, terus cocok buat MPASI. Gitu. Jadi buat ibu-ibu yang lagi menyusui itu sangat cocok untuk mengkonsumsi keju McMilk Snow Brand Cheddar ini kayak gitu. Habis itu kita ada namanya McKeju Serbaguna. McKeju Serbaguna yang mana yo? Yang tebak warnanya. Yang mana ya? Yang merah bukan? Bukan. Jadi McKeju Serbaguna itu yang warnanya hijau. Oh, yang gitu. hijau yang di samping itu ya? Iya benar. Nah, McKeju Serbaguna itu bisa dibilang serba enak, serba untung. Wow. Nah, itu sangat cocok untuk semua jenis aplikasi dan bahan baku usaha kuliner kalian sebetulnya ya kayak gitu. Dan memberikan rasa yang pas dengan harga yang terjangkau. Jadi sebetulnya kalau misalkan harga yang terjangkau, pakailah McKeju Serbaguna yang kayak gitu. Hijau warna gitu. Hijau. Dan itu ada yang blok 160 gram dan ada juga yang slice. Oh, ada yang slice juga. Slice-nya cukup lumayan banyak variannya ya kayak gitu. Ada 10, ada 20 kayak gitu. Dan yang 2 kilo juga ada kita. Yang 2 kilo yang besar itu? Nah, iya yang besar ini kayak gitu. Nah, itu sangat cocok buat konsumsi para UMKM juga kayak gitu. Nah, habis itu ada namanya McCheddar. McCheddar itu yang warna merah. Nah, warna merah itu McCheddar itu keju olahan juga dengan kandungan keju yang cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang McKeju Serbaguna. Habis itu memberikan rasa enak juga, terus aroma keju yang cukup kuat kayak gitu. Dan hasil panggangannya tuh cukup golden brown gitu. Dan dari McCheddar ini juga ada varian yang block, terus ada juga varian yang slice juga seperti itu. Terus kita ngomongin apa lagi? Ya cukup lumayan banyak ya. Kita ngomong kayak misalkan ini deh Mac Process Cream Cheese. Jadi krim kita ada dua. Iya, yang warna ungu nih kayak gitu. Nah, ini buat ibu-ibu nih, buat ibu-ibu atau mbak-mbak yang suka masak keju, masak kue. Iya, yang ini ya. Iya, benar. Kayak kue, misalkan ini ya cheesecake. Ini cukup gampang. Pakai yang ini? Pakai itu, cheesecake. Karena saya juga pengalaman, saya juga bikin nih. Kayak jadi cukup lumayan gampang. Kayak misalkan 500 gram Mac Process Cream Cheese dicampurkan dengan 3 telur, terus dikasih krim kayak gitu. Kita blender, habis itu kita panggang jadi deh. Manisnya tergantung, nanti tinggal di adjust aja sama para pelakunya kayak gitu. Betul. Terus yang terakhir mungkin kita ada Mac Cream Cheese kayak gitu ya, yang besar. Nah, ini ada 2 sebetulnya ukurannya, ada 1 kilo dan ada 2 kilo. Ada 1 kilo dan 2 kilo. Nah, ini kalau biasanya sangat cocok untuk filling ya, kayak misalkan yang atas kayak gitu. Terusnya kalau misalkan suka spaghetti, mungkin bosen nih dengan bolognese dan lain-lain, ini bisa pakai ini. Bisa pakai itu. Jadi pengganti. Tinggal dicampur sama kayak misal susu atau air, terus dicampur dengan spaghetti, jadi deh. Spaghetti cream cheese. Seperti itu. Jadi cukup lumayan banyak. Jadi kita juga kenapa ukurannya juga banyak? Karena kita juga mengincar para UMKM juga kan. UMKM kan nggak mungkin belinya kecil-kecil. Itu betul. Pasti wasting money banget ya kayak gitu ya. Jadi ada ukurannya 2 kilo untuk yang blok, terusnya yang krim ada yang sampai dengan 2 kilo juga kayak gitu. Jadi kita mengakomodir para pelaku UMKM juga sih kayak gitu. Iya. Untuk harga sendiri nih Mas, itu termasuk terjangkau dan ekonomis nggak? Sangat terjangkau dan ekonomis. Sangat. Kira-kira kisaran berapa nih Mas? Kalau range-nya sebetulnya kita itu paling murah mungkin kalau ada promo nih misalkan itu di sekitar 10 ribuan. 10 ribu? Iya kayak gitu. Murah sekali. Kayak gitu. Jadi itu yang mungkin banyak orang yang melihat di Alfamart, Indomaret, adalah pokoknya di minimarket, supermarket, modern market, semua lengkap kayak gitu. Kita ada channelnya banyak ya gitu. Kita cukup merata baik itu dari modern,
Terus ada juga warung-warung kayak misalkan toko bahan kue kayak gitu yang mau cari ukuran besar. Berarti itu udah banyak. masuk di toko kue itu ya? Toko kue sudah kayak gitu. Sudah. Bekasi, khusus Bekasi nih itu juga banyak kayak gitu. Ya jadi kalau misalnya saya pingin bikin kue gampang ya, tinggal ke Gampang, toko kue. tenang aja. Dan kita juga nggak semena-mena jualan keju doang nih kayak gitu. Tapi kita juga memberikan inspirasi resep-resep. Resep-resep. Iya, Wih, benar. boleh dong. Iya, kayak gitu. Apa aja Jadi tuh, Mas? kita di Instagram kita kayak gitu maccheese.id. Oh, udah ada berarti ya. Di situ di situ Instagramnya McCheese di situ sendiri ada resep-resep. Ada resep-resep. Jadi buat para penonton nih kayak gitu yang ingin membuat menu dari keju dan misalnya masih belum tahu buatnya apa ya kayak gitu, bisa visit aja, follow Instagramnya maccheese.id dan ikutin keseruannya dari maccheese.id ataupun Instagram maccheese seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ingin menanyakan saran penyajian dari setiap keju-keju itu sudah lengkap di Instagramnya McCheese. Sudah lengkap, iya. Karena jadi, kita memberikan inspiratif dan ilmu juga ya. Karena kan banyak orang yang mungkin, keju tuh mahal, makanan orang tajir. Sebetulnya tidak. Sebetulnya ada value atau ada nilai yang sehat untuk makan keju kayak gitu, dengan bertambah kita mengkonsumsi kalsium yang lebih baik kayak gitu. Terus ya kita juga mengedukasi bahwa makan keju itu bukan makanan orang-orang yang bisa dibilang level atas ya kayak gitu, tapi jadi level merakyat bawah, merakyat. Semuanya bisa merasakan. Iya, semua bisa merasakan dengan harga yang affordable juga kan dari kita, seperti itu. Nah Mas, boleh nggak sih minta satu aja saran dong, misalkan apa gitu, masakan dari misalkan McCheese tuh biasanya buat apa gitu orang-orang makainya, atau yang cream cheese. Oke. Mau yang mana? Coba Mbak yang pilih, saya yang coba rekomen. Mana ya? Yang cheddar aja deh. Mac cheddar yang mana? Yang ini nih. Yang gede? Iya, yang 2 kilo ya ini. Iya, 2 kilo. Ini sebetulnya produksi untuk martabak itu sangat cocok. Buat martabak? Iya, topping martabak kayak gitu. Jadi mungkin beberapa martabak yang jualan itu juga jualan martabaknya dengan topping keju dari McCheese seperti itu. Jadi kalau misalkan buat yang penjual martabak juga bisa sangat pakai, ini ya, bisa pakai ekonomi McCheddar sekali pakai yang ini. Benar. Atau roti bakar ya Mas roti ya? Bakar bisa kayak gitu. Nah kalau yang mau rasanya melt, yang kalau misalkan di kayak melting gitu, nah itu yang warna ungu tuh, yang ada warna ungu, yang slice. Nah itu McCheddar slice melt namanya. Gitu. Jadi kalau misalkan bikin spaghetti terus mau ada yang creamy yang melted gitu, nah itu tinggal ditaruh aja di atasnya, terus dipanasin dengan uap panasnya, nanti dia akan melt kayak gitu. Atau roti bakar dipakai dengan keju slice meltnya, nanti dipotong. Nah itu kayak di belakang Mbak tuh ada gambarnya tuh. Nah iya, slice melt kayak itu. Ngiler ya Mbak? Coba. Iya, tapi masih puasa. Iya, masih berapa jam lagi nih? Nah Mas, kalau yang buat ini nih. Oke, kalau McCheddar McMilk Snow Brand ya, kayak Snow gitu. Brand. Ya, jadi kalau ini sebetulnya itu sangat cocok untuk ibu-ibu yang lagi memberikan ASI kepada anaknya kayak sangat gitu. Bagus sekali. Sangat bagus karena ini juga terbukti untuk MPASI kayak gitu. Terus secara khasiatnya, secara presentase dari cheddarnya itu cukup tinggi. Di angka 70% ke atas kayak gitu. Jadi buat kesehatan, kalsium buat anak kecil itu sangat cocok untuk perkembangan tumbuh kembangnya anak kecil seperti itu. Wah, bagus sekali ya Mas ya. Nah Mas nih, misalkan saya kan suka banget keju ya. Nah, saya ngebuka nih. Buka keju ini kira-kira setelah dibuka bertahan berapa lama setelah saya buka? Iya, jadi sebetulnya banyak orang yang stereotipnya adalah kalau misalkan makan keju itu harus taruh di lemari es. Iya. Pasti ada yang kayak gitu kan. Itu banyak banget ibu-ibu kan biasanya abis ini masukin kulkas. Iya gitu. Benar. Sebetulnya kalau misalkan McCheese itu tidak perlu dimasukin kulkas. Tidak perlu. Tapi ada treatmentnya.
Bagaimana? Gimana tuh, Mas? Jadi sebetulnya semua keju mac itu tahan untuk suhu ruangan. Suhu ruangan. Jadi nggak perlu masukin lemari es, itu sudah bisa dikonsumsi. Tapi pada saat kita sudah membuka kayak gitu, itu sebaiknya ditaruh di wadah yang kedap udara. Kayak gitu, kedap udara. Setelah itu udah tinggal taruh aja. Nanti tinggal pakai. Kalau misalkan mau pakai, ya tinggal buka lagi tapi tutup lagi ya supaya udara itu tidak masuk kayak gitu. Dan kalau misalkan tahannya berapa lama, sebetulnya tergantung dari suhu ruangannya juga, apakah naik turun kayak gitu. Tapi lebih dari 1 minggu itu masih bisa. Masih aman ya? Masih aman. Dan kalau emang mau lebih bagus lagi sebetulnya sebelum dimasukin ke wadah kedap udara, itu bisa di wrapping dulu ujungnya supaya ujungnya itu tidak kering. Iya betul. Iya, biasanya kan orang taruh keju udah kayak gitu kan. Iya, habis itu jadi kering. Jadi kering kan. Nah, atau diolesin mentega dulu supaya lebih soft kayak gitu. Jadi habis bisa ya diolesin mentega. Iya, habis itu di wrapping lagi kayak gitu. Iya. Ini Mas, kalau misalkan saya atau sahabat MUI TV Kota Bekasi ingin membeli produk-produk dari McCheese tuh ada di mana aja sih Mas? Oke, tadi yang saya sudah bilang sebetulnya distribusi kita udah cukup merata kayak gitu. Nah, satu di modern market kayak gitu, terusnya di minimarket itu bisa didapatkan untuk keju McCheese. Dan itu yang modern ya kayak gitu ya minimarket dan modern market. Tapi kalau misalkan mau kita mau ke daerah-daerah pinggiran kayak gitu di warung-warung itu juga sudah terdistribusi juga kayak gitu. Kayak misalkan di toko bahan kue itu bisa langsung dibeli di toko bahan kue kayak gitu. Terus mungkin warung-warung mungkin ada beberapa yang jualan juga seperti itu. Udah banyak. Tapi kalau yang udah paling pasti itu adalah modern market atau minimarket. Itu kan ya kita jalan 100 meter ada ya, betul, kayak gitu. Betul. Kita nggak perlu jauh-jauh. Jadi udah pasti ada udah ya pasti ada. Alfamart, Indomaret ada pasti kayak gitu. Nah, kenapa sih Mas sahabat MUI TV itu harus memilih McCheese? Oke, McCheese. Kenapa harus pilih McCheese? McCheese itu satu. Kita itu membuat proses keju ini itu dengan teknologi. Kayak teknologi. Gitu. Jadi dengan teknologi yang terbarukan, yang mutakhir kayak gitu, itu akan memberikan suatu kualitas yang akan didapatkan oleh para konsumer gitu. Jadi pada saat konsumen kita membeli, kita akan memberikan sebuah kualitas produk premium, kayak gitu dengan harga yang terjangkau dan ekonomis ya. Dan ekonomis kayak gitu. Iya. Buat terakhir nih Mas, untuk kantornya sendiri McCheese tuh ada di mana aja sih? Oke, kita sebetulnya untuk kantor itu ada 2 kayak gitu. Karena kita joint venture yang tadi saya bilang dengan Rodamas, kita ada di Sleepy 1 dan satu lagi kita ada di Cikarang sebagai headquarternya kita kayak gitu. Jadi di Jakarta ada, di Bekasi pun ada kayak gitu. Tapi kalau yang Bekasi itu ada di Cikarang. Seperti itu. Nah kalau misalkan di luar Pulau Jawa sendiri ada nggak Mas? Kalau Pulau Jawa kita kebanyakan kita bekerja sama dengan para distributor kita. Nah kalau misalkan bekerja dengan distributor kita cukup merata. Kita dari Pulau Sumatera ada, Pulau Jawa ada, Pulau Sulawesi ada, Pulau Bali pun ada. Jadi kita cukup banyak secara kantor kerjasamanya melalui distributor kita yang merata di pulau-pulau yang sudah saya sebutkan. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Iya, Mas sama-sama. Reza. Atau Mas mau berbincang dengan sahabat MUI TV? Wah, ada lagi? Saya mengikuti Mbak aja. Siapa tahu mau mengasih saran atau apa gitu. Oke, saran sebetulnya kalau misalkan saya bilang makan keju itu sangat bermanfaat buat kita semua kayak gitu. Makan keju itu akan memberikan banyak vitamin untuk tubuh kita, terusnya untuk tumbuh kembang anak-anak kita ke depannya. Jadi kita sebaiknya mengedukasi kepada anak-anak kita dari kecil itu makan makanan yang sehat dan mempunyai kalsium dan vitamin yang banyak juga. Seperti itu sih Pak saya. Oh ya Mas, ada nggak sih teknal dari McCheese itu sendiri? Ada dong, jelas ada. Apa tuh? Oke. Mungkin saya ajarin Mbaknya, nanti Mbak ikutin ya. Siap. Oke, kalau misalkan saya bilang McCheese, say cheese, make cheese, make bisa.
kayak gitu. Say cheese, make cheese, make bisa. Make bisa. Iya gitu. Oke, saya hitung. Coba ya. Ya. 1, 2, 3. Say cheese. Make. Nanti saya bilang make cheese, make bisa. Say cheese ya. Say cheese. Say cheese dulu. Say cheese, make cheese, make bisa. Jadi nanti saya bilang say cheese-nya. Kayak gitu. Oh, jadi say cheese-nya dari Mas. Iya, oke. Say cheese. Make cheese, make bisa. Oke? Make cheese, make bisa. Sekali lagi ya. Ya. Say cheese, make cheese, make bisa. Oke. Sama mungkin Oke. Apalagi itu Mas? Mungkin terakhir kayak gitu. Terakhir yang dimana ini kan lagi di bulan Ramadan ya. Iya. Kayak gitu. Sebetulnya kita juga membuat sebuah campaign. Apa tuh? Nah, campaignnya adalah kita kan mempunyai tagline itu adalah make bisa jadi apa aja. Make bisa jadi apa aja. Benar kayak gitu. Jadi kebetulan kita di selama bulan Ramadan ini kita mempunyai campaign make bisa jadi apa aja kayak gitu. Sebetulnya kita ada punya campaign di Instagram kita itu berbagi juga kayak gitu. Ya bisa jadi yang dimana kita mempunyai tagline bisa jadi apa aja. Siapa tahu kita juga bisa berbagi kepada orang-orang. Jadi ada beberapa campaign kita yang di Instagram yang kita juga mengajak untuk mereka posting kegiatan mereka pada saat berbuka kayak gitu. Nanti pada saat pengumuman setiap minggunya itu kita bisa ngajak mereka bukber bareng dengan teman-temannya mereka. Jadi mereka satu orang itu menang dan satu orang itu bisa mengajak teman-temannya. Jadi gitu. Kalau misalnya saya mau kepo langsung aja di Instagramnya. Bisa makanya follow dulu Mbak. Siap. Gitu. Nah itu hanya untuk Ramadan saja? Hanya untuk Ramadan. Kalau misalkan selain Ramadan, kira-kira ada promo-promo lagi nggak? Nanti akan segera menyusul dan stay tune di Instagramnya Make Cheese. Wah, ini berarti sahabat MUI TV harus stay tune di Instagramnya Make Cheese. Iya, makecheese.id gitu. Ya. Nah, terima kasih banyak ya Mas untuk waktunya. Ini bermanfaat sekali loh, apalagi buat sahabat MUI TV yang sangat suka keju dan memasak. Benar. Benar sekali kayak gitu. Semoga bermanfaat juga buat para pelaku UMKM ya. Iya betul. Gitu. Ya terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama Mbak. Nah sahabat MUI TV jangan lupa untuk membeli produk Make Cheese dimanapun, yaitu bisa di modern market atau di market-market lainnya. Nah cukup sekian, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe channel MUI TV Kota Bekasi dan juga Instagram MUI TV Kota Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.